Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bil mahabbah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah murabbi hadhihi al-ummah wa ala alihi wa sahbihi ahli al-ilmi wal ibadah. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ibadallah, hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah yang sangat besar dalam kehidupan ini adalah nikmatul mahabbah. Nikmat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, jangankan kita dicintai oleh Allah ya ibadallah, bagaimana kalau kehidupan kita sehari-hari ya, dicintai oleh orang-orang yang dekat dengan kita, dicintai oleh suami atau oleh istri, dicintai oleh orang tua, dicintai oleh atasan, dicintai oleh masyarakat. Masya Allah, hidup ini sudah barang tentu penuh dengan gairah. Itu semua ya ibadallah baru makhluk yang menyintai. Logikanya bagaimana kalau yang menyintai itu adalah Al-Khaliq yang menciptakan kedua orang tua kita, yang menciptakan suami, istri dan anak-anak kita, yang menciptakan dunia alam semesta. Oleh karena itu ya ibadallah, mendapatkan mahabbah, mendapatkan cinta Allah ya, adalah energi yang luar biasa dalam kehidupan ini. Ya. Tidak ada orang yang punya energi yang lebih kuat melebihi saudaraku sekalian ya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar kita semua ya ibadallah wa ya ima Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Diri kita dicintai oleh Allah, rumah tangga kita dicintai oleh Allah, perusahaan kita dicintai oleh Allah, bangsa dan negara kita dicintai oleh Allah. Saudaraku sekalian, cinta Allah kepada hamba-hambanya adalah sebuah keniscayaan. Karena itu janji Allah, dan janji Allah adalah pasti. Nah, apa kiat-kiatnya agar kita semua dicintai oleh Allah? Yang pertama ya ibadallah adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan dalilnya jelas yang kita baca tadi, ayat 31 surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, wahai Rasulullah, apabila kamu benar-benar menyintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti kamu dicintai oleh Allah. Dan bukan itu saja ya ibadallah, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Masya Allah. Jadi cinta Allah itu kita akan dapatkan hafidhakumullah ketika mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam sholat kita mengikuti beliau, bukan mengikuti guru kita. Karena guru bisa benar, bisa salah. Tapi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ketika kita haji atau umrah, kita mengikuti Rasulullah SAW, bukan mengikuti pembimbing atau ustadz dan sebagainya. Karena ustadz dan pembimbing manusia yang mungkin bisa benar, bisa salah. Maka kita kalau mau melaksanakan haji dan umrah wajib belajar bagaimana haji dan umrahnya Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, khudu anni manasikakum. Ambillah manasik haji dan umrah dariku. Dan berpuasa sudah barang tentu, ya, mengikuti Rasulullah SAW. Berumah tangga, membangun perusahaan agar dicintai oleh Allah. Caranya mengikuti Rasulullah SAW, dan semuanya itu berpulang pada ayat dalam surat Al-Hasyr, sehingga kita tidak memperinci satu persatu. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka ikutilah. Ya. Dan yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah jauhilah. Ini kaidah kehidupan ya ibadallah, yang menjadikan kita hidup ini penuh dengan cinta. Ya, karena cinta adalah materi kehidupan yang sangat penting. Sampai ulama, ilmuwan, filosof mengatakan, seandainya di dunia ini hidup manusia berdiri di atas cinta, maka tidak ada lagi yang menuntut keadilan. Ya. Sekedar contoh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ya, saya tanya ibu-ibu dulu, ya, sebelum bapak-bapak. Bu, kalau hidup ini seandainya, ya, seorang suami itu kawin lagi atau poligami, ibu sebagai istri ringan atau berat, Bu? Masya Allah, jawabannya cepat, Bu, tidak ada usah mikir. Lihatlah ibunda-ibunda kita, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimadu oleh Nabi poligami. Saya bertanya pada ibu lagi, istri-istri Nabi merasa berat atau senang, Bu? Di antara contoh betapa indahnya cinta, kita tahu Bapak Ibu sekalian, suami kalau punya istri lebih dari satu harus adil. Di antara adil itu adalah memberikan pakaian, rumah, menggilir, harus sama. Tetapi ya ibadallah, karena ibunda kita Saudah radhiyallahu anha tahu kalau Nabi itu sangat menyintai Aisyah radhiyallahu anha, begitu mendapat giliran ibunda kita Saudah radhiyallahu anha mendapat giliran Nabi, gilirannya Saudah radhiyallahu anha dikasihkan, coba Pak, dikasihkan Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Saudah radhiyallahu anha ibunda kita menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyintai istri Nabi yang bernama Aisyah. Coba kalau di zaman sekarang sebagian orang suami punya istri 3, kira-kira gilirannya dikasih madunya atau berantem, Pak? Ini pentingnya kita cinta kepada Allah. Jadi materi ini sangat penting. Kalau hidup ini didasari oleh cinta, orang tua menyintai anaknya, anak menyintai orang tuanya, pemimpin menyintai rakyatnya, rakyat menyintai pemimpinnya, ya ibadallah, maka hidup ini sangat indah dan bergairah. Dan itu kata kuncinya yang pertama adalah harus mengikuti siapa, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, Pak. Kenapa di zaman akhir ini di antara tanda-tanda masalah yang sangat merepotkan umat manusia,
terutama umat Islam, adalah fanatik kepada golongan, Pak. Sehingga hilang rasa cinta. Fanatik golongan hanya karena golongannya berbeda, hanya karena jamaahnya berbeda, hanya karena ormasnya berbeda, sehingga persaudaraannya dikorupsi. Kalau satu jamaah ketemu, senyumnya panjang, Pak. Mat lazim mutawal kalimi, 6 harokat. Tetapi kalau bertemu dengan jamaah yang berbeda, golongan yang berbeda, padahal sama-sama muslim yang harusnya bersaudara, karena innamal mu'minuna ikhwah, maka senyumnya dikorupsi, Pak, menjadi mat tabi'i. Berapa harokat, Pak? Bahkan kadang-kadang pengajian seperti ini dia keluar dari masjid, nggak mau dengerin pengajian karena bukan ini kan bahaya, Pak, kalau kehidupan begini. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika benar-benar kamu menyintai Allah, maka ikutilah aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti kamu akan dicintai oleh Allah. Bapak Ibu, saya bertanya, ini janji Allah. Kalau janji Allah itu pasti atau mungkin, Pak? Bu, kalau janji calon suami pasti atau mungkin? Maka janji Allah yang kita pegang, saudara. Yang kedua, ya ibadallah, bagaimana agar kita mendapatkan cinta Allah, anugerah yang sangat luar biasa, energi yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Beban seberat apapun dalam hidup ini, kalau kita dicintai oleh Allah, maka kita akan semangat, ya ibadallah. Nah, sebelum kita semangat, Pak, ya, kita siap-siap sholat dulu, Pak, ya. Waktu sudah tiba, Pak? Belum? Ya, 1 menit lagi, Pak. Yang kedua adalah, mukadimah dulu, adalah at-taqwa. Jadi orang kalau bertakwa pasti dicintai oleh Allah. Makanya dalam surat At-Taubah, ketika berbicara tentang hubungan bilateral antara dua negara, ditutup dengan firman Allah, Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Dan di antara ciri-ciri orang bertakwa itu sholatnya tepat waktu atau tidak, Pak? Ya, berhenti, Pak, ya. Karena sudah dipanggil oleh Allah. Sampai sini dulu sekalian, nanti kita insyaallah kita turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman al-ahibba, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar kita selalu mendapatkan mahabbah, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup ini, dalam hidup secara fardi individu, kehidupan kita dalam rumah tangga al-hayatul ahiliyah, kehidupan kita dalam membangun perusahaan, kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara benar-benar dicintai oleh Allah. Yang kedua adalah at-taqwa. Karena Allah berfirman, Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang bertakwa. Ibadallah, kata takwa sering kita dengar dalam pengajian ya ibadallah. Pertanyaannya, apa tandanya kalau kita benar-benar bertakwa sehingga pada gilirannya kita mendapatkan hak untuk dicintai oleh Allah? Ulama mendefinisikan takwa adalah at-taqwa an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. وَذَلِكَ بِامْتِثَالِ أَوَامِرِ اللَّهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ. Takwa itu kamu membangun dinding yang memisahkan antara kamu dengan azab Allah, sehingga kamu tidak tersentuh sedikit pun oleh azab Allah. Bagaimana cara membangunnya? Caranya adalah bimtithali awamirillah, dengan melaksanakan seluruh perintah Allah. Apakah yang wajib, apakah yang sunnah,
dan menjauhi seluruh larangan Allah. Apakah itu haram atau makruh? Sehingga orang yang bertakwa tidak akan menganggap ringan, menganggap remeh sesuatu yang disebut makruh. Apalagi yang haram, ya ibadallah. Ada definisi yang lebih aplikatif, yaitu ketika sahabat ditanya oleh sahabat yang lainnya, bagaimana takwa itu? Beliau menjawab yang ditanya, radhiyallahu anhu. Sahabat Ubay menjawab, takwa itu, tahukah kamu kalau ada seseorang yang berjalan di atas jalan yang sempit, licin, banyak durinya. Nah, bagaimana supaya kamu selamat berjalan di atas jalan tersebut? Bapak yang soleh, ibu yang solehah, jawabnya apa kira-kira, Pak? Pak? Super hati-hati. Itu jawaban sahabat, ya ibadallah. Mereka generasi terbaik hidup di saat yang terbaik, di mana takwa lebih dominan daripada fitnah dan maksiat. Itu saja harus super hati-hati, apalagi kita semua hidup di zaman akhir, zaman fitnah harta benda, fitnah kekuasaan, fitnah hawa nafsu, fitnah kepentingan pribadi, fitnah kepentingan golongan, ya ibadallah. Sudah barang tentu harus lebih hati-hati. Mari kita lihat, ya ibadallah. Generasi terbaik di zaman dahulu, di mana ketakwaan lebih dominan daripada fitnah, tetapi ketakutan mereka akan fitnah dikatakan oleh mereka, seandainya saya dititipi dinar dan dirham, yaitu uang dinar, emas dan perak, itu berat, tetapi lebih berat kalau saya dititipi perempuan, wa in kanat zinziyatan. Wa zanjiyatu hiya imra'atun ifrikiyatun sauda. Jadi sahabat itu, Bapak Ibu sekalian, takut kalau di rumahnya dititipi perempuan lain, artinya bukan istrinya, walaupun perempuan zinziyah. Zinziyah itu perempuan Afrika. Bapak-bapak yang soleh yang saya cintai, perempuan Afrika itu putih atau kuning, Pak? Hah? Pak? Apalagi karyawati di perusahaan apa, Pak? Masya Allah. Termasuk ustadz mau balik, kiai, jangan gurur, jangan GR, seolah-olah ya tidak mempan menghadapi fitnah. Ingat takwa, ya ibadallah. Contoh sederhana siapa? Seandainya seorang ustadz sering ceramah, Masya Allah, terkenal, ada perempuan curhat sendirian, Pak, di kamar yang tertutup ber-AC. Kira-kira ustadznya ingat Allah atau ingat makhluk halus, Pak? Pak, karena ustadz kiai juga paham. Belum fitnah kekuasaan, fitnah jabatan, fitnah yang lainnya, ya ibadallah. Makanya kalau kita ingin dicintai oleh Allah, hafizakumullah, jadilah orang-orang yang bertakwa. Begitu pentingnya takwa, saudaraku sekalian, ulama semua sepakat. Seluruh ibadah yang kita lakukan termasuk puasa, tujuannya bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tujuannya apa, Pak? La'allakum tattaqun. Jadi ulama mengatakan seluruh ibadah yang kita lakukan, baik mahdoh atau ghairu mahdoh, termasuk kita kerja di perusahaan yang kita cintai ini, tujuannya adalah tahdzibun nafsi,
mensucikan jiwa ya ibadallah, sehingga berpikir kita benar, keperpihakan kita benar, ya, kebijakan kita benar, karena muncul dari hati yang bersih. Makanya hadis Nabi yang sangat populer berbunyi, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, dalam jasad manusia, tubuh kita semua ini terdapat mudghah, mim, dhad, ghin dan ta marbutah. Mudghah itu sangat menentukan kehidupan manusia. Apabila mudghah itu baik, baiklah seluruh jasadnya. Ucapannya baik, telinganya baik, matanya baik, seluruhnya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi apabila mudghah itu rusak, rusaklah seluruh tubuhnya. Tangan digunakan untuk berbuat zalim, mulut digunakan untuk menyakiti umat manusia, ya ibadallah, mata dalam melihat barang yang haram. Apa itu mudghah? Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, mudghah itu hati. Makanya di antara wadhifatul Rasul, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mensucikan jiwa kita. Mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 151, dan ini tugas Rasul juga tugas kita semua. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Jadi tugas Nabi diutus oleh Allah di dunia ini diantaranya wayuzakkikum, dan Nabi mensucikan hati kalian. Makanya puasa tujuannya bukan untuk lapar, tapi la'allakum tattaqun. Salat tujuannya bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami salat hanya menggunakan pemahaman fiqhul ahkam, fikih hukum yang sudah kita pelajari sejak SD sampai sekarang, apa definisi salat? Ya, as-salatu af'alun aqwalun wa af'alun. Muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat itu ucapan dan perbuatan, ya, yang dimulai dengan Allahu Akbar dan ditutup dengan, Bapak Ibu, walaupun ini benar, tapi definisi ini belum cukup. Ini baru definisi buatan manusia. Definisi dari Rabbun Nas, Rabbul Alamin, Rabb Allah, Rabbnya manusia semua, alam semua, ya Allah. Tidak begitu. Karena kalau cuma pendekatan fikih ahkam, bisa jadi orang sholat, karena sudah paham dia, sholat itu ditutup dengan, berarti selesai salam, selesai. Nah, saya bertanya Pak, kira-kira ada nggak orang masih sholat tapi masih mau maksiat? Ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Sholat tapi masih ada kekerasan rumah tangga, ada Pak? Sholat tapi masih melakukan kekerasan rumah ghairu tangga, di luar rumah tangga Pak? Dalam bermasyarakat, dalam perusahaan, dalam berbangsa, bernegara, masih ada nggak Pak kira-kira? Kenapa? Karena hanya memahami sholat dari fikih hukum. Berbeda dengan Quran, fikhul Quran yang pasti lebih benar. Apa kata Allah tentang sholat? Wa aqimus sholat, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Jadi kalau sholat saya seandainya benar, maka harus dibuktikan dengan mencegah seluruh perbuatan keji dan mungkar. Pakai al Pak.
Al itu dalam tafsir di antara maknanya lil istighraq. Yastagriku jami'a anwa'il munkar, anwa'il fakhsya, mencakup seluruh bentuk kekejian dan kemungkaran. Jadi kalau sholat anak bangsa itu benar, maka di dalam rumah tangga kita, di perusahaan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah negara kita, tidak ada kekejian-kekejian dan kemungkaran. Karena sholat yang benar jauh dari itu semua. Ini Pak orang yang dicintai oleh Allah. Makanya ketika Allah mewajibkan hukum qisas supaya nyawa manusia itu terjaga Pak. Karena nyawa manusia di zaman sekarang itu sangat murah. Na'udzubillah min dzalik, karena orang tidak takut kepada Allah. Maka Allah meletakkan undang-undang untuk menjaga jiwa manusia, nyawa manusia dengan hukum yang namanya apa? Qisas. Apa kata Allah? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan untuk kalian fil qisas, di dalam qisas terdapat hayatun. Haya apa Pak? Haya. Kehidupan. Ya. Hai orang yang punya akal, para cendekiawan. Tujuannya apa? Qisas ditegakkan. Apakah untuk balas dendam? La. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Masya Allah. Bapak Ibu, saya bertanya. Qisas itu yang dikisos mati atau hidup Pak? Orang yang dikisos mati atau hidup? Mati kan? Tetapi ayat Qur'annya mengatakan apa tadi? Walakum fil qisasi mautun atau hayatun. Nah, as-soal pertanyaannya, apa rahasianya Allah mendatangkan redaksi kata haya, hidup di dalam qisas, padahal orang yang dikisos itu mati juga? Masirru fi dzalik. Apa rahasianya Bapak Ibu? Bapak kalau ditanya istrinya nanti sampai rumah, dijawabnya apa Pak? Kalau ditanya apa rahasianya? Jawaban yang pasti benar adalah wallahu alam. Benar atau salah Pak? Benar, pasti Allah yang paling tahu karena firman-Nya Allah. Tapi saya bertanya Pak, kalau Bapak ujian lagi ngambil S2, ditanya ada 3 soal, jawabnya wallahu alam. Yang kedua wallahu alam. Lulus nggak Pak? Lulus nggak Pak? Wallahu a'lam. Bapak Ibu sekalian, inilah indahnya Quran Pak. Indahnya hidup di bawah naungan Quran dan bulan Ramadan, bulan Quran. Sampai hukum yang namanya qisas, yaitu mati, tapi redaksi itu indah. Haya, hidup. Kenapa orang dikisos kok hidup? Pak, saya bertanya. Kalau setiap orang yang mau membunuh orang, apalagi na'udzubillah mengebom orang, ya. Kalau setiap orang yang membunuh orang lain dengan tanpa alasan yang benar, dia tahu akan dikisos, dan kalau dikisos dia mati juga. Saya bertanya Pak, orang tersebut berani bunuh atau tidak Pak? Tidak berani. Makanya akhirnya dengan ditegakkan hukum qisas, Bapak Ibu sekalian, ya, nyawa manusia, nyawa sebuah bangsa, apa Pak? Terselamatkan. Coba kalau seandainya digantikan hukumnya bukan qisas, dimasukkan ke penjara Pak. Kira-kira Pak, taubat atau ngambil S2 jurusan pembunuhan Pak? Bapak pernah melihat gak? Saya melihat sendiri Pak, naik mobil umum. Bapak Ibu sekalian, saya cuma minta untuk makan saja. Jangan biarkan saya membunuh lagi. Saya mantan. Pak, yang pernah digerebek ini saya saja atau Bapak pernah? Akhirnya di sebuah negara, di negara manapun, kalau seperti ini pembunuhan sering terjadi. Pak, Bapak pernah membaca surat kabar yang tema besarnya hari ini Jakarta tidak ada pembunuhan. Pernah Pak baca begitu? Masya Allah. Itulah takwa ya ibadallah. Takwa ya ibadallah. Makanya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Bapak masih semangat, Pak? Ya. Nomor berapa, Pak, sekarang? Iya, yang masih semangat nomor 3, yang sudah capek nomor 5, Pak ya. Nomor 3 ya ibadah Allah adalah santun kepada sesama muslim dan tegas terhadap orang yang kufur kepada Allah, yang membangkang kepada Allah. Mana dalilnya? Dalilnya surat Al-Maidah, surat nomor 5, Bapak Ibu sekalian, ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Hai orang-orang yang beriman, siapapun di antara kalian yang murtad itu artinya apa? Iya, di dalam tafsir dikatakan ar-riddah adalah al-khuruju minal Islam ba'da dukhuli fihi. Keluar dari Islam setelah dia sebelumnya masuk dalam Islam. Keluar. Kalau ada di antara kalian, wahai orang beriman, murtad, maka Allah akan mendatangkan generasi baru. Generasi baru yang benar-benar mendapatkan kemuliaan oleh Allah, karena generasi lama sudah tidak dipercaya oleh Allah karena murtad meninggalkan ajaran Islam. Nah, generasi baru yang terhormat yang dipercaya oleh Allah untuk mengelola dunia ini siapa? Ya. Pertama, yuhibbuhum, Allah menyintai. Wa yuhibbunahu, dan mereka juga menyintai Allah. Apa sifat-sifatnya? Azillatin 'alal mu'minin. Ya. Azillatin 'alal mu'minin. Ya. Kalau bahasa Inggris timurnya itu DP, dumateng tiang-tiang yang beriman. Sopan santun, lemah lembut dengan orang jadi tidak berani keras sama orang beriman. Karena orang beriman itu jangankan memukul, jangankan mendolimi, mengucapkan yang menyakitkan gak berani, Pak. Pernah nggak ibunda kita ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat dicintai, ditegur oleh Nabi hanya karena mengatakan, ya Rasulullah, alaysat Sofiyatu hakada? Bukankah Sofiyah itu begini? Gini, ay qasirah, maksudnya pendek. Apa kata Nabi? Ketika lesan ibunda kita yang mulia itu kepeleset sedikit, Nabi mengingatkan, ya Aisyatu, laqad qulti kalimatan law mazattiha bima'il bahri lamazatuhu. Wahai Aisyah, sungguh kamu sudah berbicara satu kata, kalau kamu campur ungkapan kamu yang begini tadi, maksudnya pendek, dengan air lautan, niscaya air lautan kotor semua. Berarti itu dosa kecil, dosa besar, Pak? Masya Allah. Bapak Ibu, saya bertanya, saya tanya Bapak-bapak dulu, Pak, ya, Bapak seandainya termasuk orang yang pemberani, kalau saya penakut, Pak. Maksudnya pemberani itu istrinya lebih dari satu. Jadi yang istrinya satu berarti penakut seperti penceramah hari ini. Pak, istri Bapak yang satu mengatakan, Pak, istri Bapak itu kan pendek. Itu maknanya apa, Pak? Hah?
Ibu-ibu mananya Pak Bu kalau istri satu ngatain istri yang tiga, yang kedua pendek, itu maksudnya apa? Ijih ayu aku. Masih cantik kan? Pak, manusia itu cantik itu biasanya ukurannya pendeknya atau tingginya? Pak, Bapak kalau kawin nyari orang yang tingginya sekian atau pendeknya sekian? Jadi ibunda kita walaupun wanita-wanita terbaik tetap manusia. Tapi bedanya kalau salah sedikit atau salah diingatkan secepatnya kembali kepada kebenaran. Kenapa dilarang seperti itu? Ucapan. Karena Islam adalah dinul mahabbah, agama cinta. Apalagi ya ibadallah mendolimi kaum muslimin. Jadi orang Islam itu adillatin alal mu'minin. Jangan sampai kita ya ibadallah menyakiti kaum muslimin. Walaupun menyakiti orang siapapun nggak boleh ya, terutama orang berislam. Kita harus sopan santun sama muslim, apalagi sama ulama, sama orang tua, sama orang yang berjuang di jalan Allah, sama orang yang membangun bangsa dan negara ini. Ya ibadallah, Masya Allah, itulah orang yang dicintai oleh Allah. Tetapi dengan orang-orang yang membangkang Allah, berani kepada Allah, tegas. Jadi jangan sebaliknya ya ibadallah, sama orang Islam galak, sama orang yang berani pada Allah lemah lembut. Ketika diingatkan, Pak, engkau kenapa sama orang Islam sesama saudara kok galak begitu? Kok lesannya, kok gampang menuduh dan sebagainya? Enggak apa-apa. Kan lakum dinukum waliyadin. Tetapi sama orang yang kufur kepada Allah malah rangkul-rangkulan, senyum-senyuman. Diingatkan, kenapa begitu Pak? Loh, kamu nggak tahu kan di Al-Quran jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sama orang-orang yang kufur kepada Allah, rahmatan lil alamin, sama saudaranya se-Islam sekalian, lakum dinukum. Pak, itu kira-kira tafsir Jalalain atau tafsir jalan lain? Itu sama dengan tafsirnya PNS, Pak. Bukan pegawai negeri sipil, tapi PNS, pengagum nikah. Bapak langsung tahu aja. Katanya, Ustaz, kaifal hal? Gimana Ustaz, kabar Ustaz? Masih satu, istrinya satu. Loh, kenapa tanya begitu? Ustaz, zaman begini, Ustaz yang masih muda, terkenal, kaya, itu kalau mau bahagia di dunia, minimal istri dua, Ustaz. Minimal dua. Dari mana itu wahid? Ada satu ayatnya, surat Ar-Rum. Ya. Ayatnya, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Istri pertama, Siti Mawaddah. Istri kedua, Siti. Pak, itu tafsir jalan, itu jalan lain. Tidak boleh menafsirkan Quran dengan hawa nafsu. Pak. Saudara sekalian, hafizakumullah. Selanjutnya yang keempat, orang-orang yang dicintai Allah, dicintai di dunia, dicintai di akhirat, dicintai rumah tangganya, dicintai dalam berbangsa bernegaranya, dicintai jamaahnya adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yujahiduna fi sabilillah. Dan bulan Ramadan disebut dalam Al-Quran, dalam sejarah Islam adalah bulan jihad, bulan bersungguh-sungguh, termasuk berjuang di jalan Allah. Dalilnya Pak, mari buka Pak. Dalilnya surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 41. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرق
furqan yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Paling tidak ada dua hal dalam ayat 41 surat Al-Anfal ini. Pertama, ayat ini berbicara tentang fikih pembagian ghanimah. Yang kedua, Allah menyebut munasabah korelasi antara bulan Ramadan, ya, turunnya Al-Quran dan perang Badar. Makanya ini menjadi solusi buat saya dan saudara-saudara saya agar kita tidak malas di bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah universitas kehidupan yang menterbiah kita untuk bekerja, untuk semangat. Hafizakumullah, bukan untuk tidur. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah jelas, tapi tolong disampaikan pada keluarganya, tetangganya, karena ada sebagian orang yang masih percaya dengan ungkapan yang salah, sehingga di bulan Ramadan tidur saja nunggu waktu. Alasannya katanya ada dalil yang mengatakan naumus shaimi ngibadatun, utawi turune wong poso. Yang benar ibadah atau musibah, Pak? Pak, kalau seluruh karyawan yang kita cintai di pihak ini siang tidur, ini perusahaannya berkah atau musibah? Ramadan syahrul amal, syahrul jihad. Bahkan bukan perang Badar saja, Fathu Makkah, kemudian kemerdekaan Indonesia, NKRI yang kita cintai, ya ibadallah, bulan apa, Pak? Masya Allah. Coba kalau seandainya bulan Ramadan, di saat dijajah Belanda, Pak, Indonesia yang kita cintai dijajah Belanda, ini berapa hari, Pak? Saya tanya berapa hari, Pak, bukan berapa tahun. Seandainya penceramah-ceramah pada waktu itu di bulan Ramadan ceramah saja, gak mau jihad, ceramah, di antara ceramah Belanda, ayyuhal Holandiyun, wahai Belanda, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, al-an syahrul Ramadan, sekarang bulan Ramadan, jangan jajah lagi ya Belanda. Kira-kira langsung ngibrit pulang ke Belanda atau nambah lagi jajahnya, Pak? Jadi ajaran Islam itu ada toleransi, ada sejuk, ada sopan santun, tapi juga ada jihad. Coba Pak, seandainya seluruh ulama, pahlawan, kiai-kiai kita pendiri bangsa ini menghadapi Belanda dengan ceramah saja. Pak, negara mana Pak yang paling banyak ceramahnya di dunia? Jam 3 pagi udah ceramah di mana Pak? Negara mana Pak? Pak? Negara mana Pak? Bahkan ada ustadz yang bulan Ramadan ini ceramahnya berapa kali sehari, Pak? Subuh ceramah, duha ceramah, habis duhur ceramah, sebelum terawih, Pak. Nanti mau itikaf, Pak. Masya Allah, bisa berubah, Pak. Ceramah itu penting, tapi tidak, agama Islam bukan agama ceramah saja. Makanya orang yang dicintai oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 54, orang-orang yang berjuang. Dan ingat, harus disampaikan pada dunia bahwa jihad bukan teroris. Apa bedanya jihad dengan teroris, Pak? Catat, Pak, ya, supaya nggak salah. Pertama, al-jihadu yu'ammir wal irhabiyu yudammir. Jihad itu membangun, sementara teroris itu menghancurkan. Maka Nabi ketika berjuang dan sahabat-sahabatnya, negara yang Nabi berjihad di situ, kemudian dikelola oleh Islam, Pak, negaranya hancur atau dibangun, Pak? Dibangun. Syam, Mesir, Masya Allah. Sementara ibadallah, penjajah-penjajah yang menjajah negara-negara Islam membangun atau menghancurkan, Pak. Berarti yang teroris jamaah pengajian PHE atau siapa, Pak? Yang kedua, al-jihadu yuwahhid. Jihad itu menyatukan umat, menyatukan bangsa. Sementara al-irhabiyu adalah yufarriq. Ini harus dibedakan, Pak. Jihad itu menyatukan umat.
Ya, sementara teroris memecah belah. Dalam sejarah Indonesia, yang memecah belah Indonesia siapa? Hah? Yang menyatukan bangsa Indonesia siapa? Ulama. Ini sebab. Jadi jangan sampai ada anak kita, keponakan kita ikut pengajian diajari ngebom. Indonesia ini bukan kayak Irak, kayak Palestina, kayak Syria yang lagi perang. Sehingga kalau kita berdakwah, berjuang di Indonesia, jangan pakai bom, tapi pakai apem, Pak. Karena habis pengajian biasanya penceramahnya lapar. Sama. Jangan karena orang kafir langsung dibunuh. Tidak setiap orang kafir dibunuh. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man adza dzimmiyan faqad adzani." Barang siapa yang menyakiti, mengganggu kafir dzimmi, orang kafir yang dilindungi negara karena dia taat dalam berbangsa bernegara, tidak memerangi umat Islam. Kalau ada orang yang mengganggu dia, maka sesungguhnya dia telah mengganggu, menyakiti aku. Aku siapa, Pak? Nanti sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Islam itu memimpin, yang dijaga umat Islam saja atau semua warganya, Pak? Inilah Islam, Pak. Hafizakumullah. Kenapa ini harus disampaikan di mana-mana, Pak? Saya sering mendapat pertanyaan. Ada seorang ibu, Ustaz, saya punya anak 2 gadis hilang, Ustaz, gak pernah pulang. Karena setiap hari cari dana untuk jamaahnya, untuk amirnya. Dia lebih taat kepada gurunya, amirnya daripada saya. Karena saya dianggap syahadat saya tidak sah sebelum syahadat di depan. Pak, ini kan bahaya, Pak. Makanya pengajian para ulama tugasnya memberikan tauiyah, pencerahan. Jangan sampai ada yang masuk ekstrim satu atau ekstrim yang lainnya. Dalam sejarah umat manusia ini ada 2 ekstrim nih yang merembes ke umat Islam. Yang pertama ekstrim satunya namanya Khawarij, dari kata khoroja, keluar, karena keluar dari jamaahnya Ali radhiyallahu anhu, karena gak puas karena Ali radhiyallahu anhu mau berdamai dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Akhirnya siapapun yang tidak golongannya dan mengeklaim dosa besar itu kafir. Jadi berarti kalau ada orang Islam dosa besar itu kafir, karena kafir maka darahnya. Akhirnya Ali dianggap kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kafir. Pak, Bu, kalau beliau ahli jannah, ahli surga disebut kafir, kira-kira menurut mereka saya dan Bapak Ibu kafir atau pir? Makanya pengajian di mana harus pencerahan. Nah, ekstrim yang satunya Murji'ah. Murji'ah itu ya ibadallah selalu mendatangkan pembenaran pada penguasa-penguasa yang zalim. Dengan dalilnya ya ibadallah adalah walaupun zalim yang penting masih beragama Islam, maka tidak apa-apa. Gitu. Nah, ini adalah Murji'ah. Tukang mencari dalil pembenaran pada penguasa-penguasa yang zalim. Nah, ini juga bahaya, Pak. Yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah apanya? Ngikuti sunnah Nabi. Tahu? Nomor pertama, ittiba'us sunnah. Agar dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Disebut jamaah kenapa? Karena selalu mementingkan kehidupan berjamaah, bersatu padu. Jangan sampai berjamaahnya dengan temannya saja, golongannya saja, karena innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ini golongan yang selamat disebut ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang Islam kemudian dosa besar, tidak langsung kafir, tetap mukminun, beriman, tetapi statusnya fasik karena dosa besarnya. Kemudian kalau ada pemimpin, atasan kita atau siapapun berbuat dosa,
Ya tidak harus dibenarkan, tapi juga bukan diperangi ya ibadallah, tapi nasihati. Dan nasihat itu harus memilih kata-kata yang lembut. Kepada Fir'aun saja Musa diwajibkan untuk berkata yang lembut, kan? Fakulan kaulan layyinan. Makanya di zaman dulu, di zaman Abbasiyah ada ustadz penceramah yang keras. Kamu itu kok bagaimana? Nasihati saya kok keras. Kamu bukan Musa, saya bukan Fir'aun. Maka ya ibadallah, ya, kalau memberikan nasihat, nasihatlah yang lemah lembut. Kalau bahasa Al-Qur'annya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kenapa hikmah tidak ada hasanahnya, Pak? Karena setiap hikmah itu pasti baik. Karena al-hikmah maknanya sunnah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi cara berdakwah adalah dengan cara hikmah mengikuti sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi itu, Pak, ada yang jelek atau tidak? Baik semua. Jangan sampai kayak sebagian makhluk, sunnah Nabi semuanya baik, kecuali, kok Bapak Ibu nggak ada yang jawab? Kecuali apa, Bu? Semua baik. Kalau ada yang tidak baik, poligami, itu bukan poligaminya, orangnya yang poligaminya tidak benar, tidak adil. Hafizahullah. Makanya tidak ada hasanah. Kemudian wal mau'izatil hasanah, termasuk ceramah saya, ceramah Bapak Ibu semua, ceramah semua ustaz, kalau ngasih nasihat yang hasanah, yang baik. Karena ada mau'izah yang tidak hasanah. Makanya Nabi kalau ceramah, di depannya ada orang yang berbuat salah, mau diluruskan, Nabi nggak nyunjuk-nyunjuk, nggak nyebut nama orang. Tapi Nabi mengatakan, ma balu qaumin fa'alu kada wa kada. Apa jadinya kalau ada seseorang atau masyarakat berbuat seperti ini? Nabi nggak menyebut namanya. Pak, kalau ceramah hari ini umumnya, ada orang di depan saya, kemudian kamu kok bagaimana? Kok sholat terlambat? Kamu kan sudah ikut pengajian. Itu mau idah hasanah atau maitu, Pak? Ya. Jadi inilah barangkali beberapa hal ya ibadallah yang berkaitan dengan cinta. Dan sekali kali saya katakan, tidak ada energi yang lebih hebat melebihi cinta Allah. Dan cinta Allah itu diberikan pada orang beriman, diberikan pada orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan pada orang yang bertakwa, diberikan kepada orang yang sopan santun, kepada orang beriman apapun golongannya ya ibadallah, dan diberikan orang yang berjuang di jalan Allah. Hidupnya adalah perjuangan. Di dalam rumah tangganya, membangun perusahaannya, membangun bangsa negaranya. Dan perjuangan itu bukan teroris, karena beda jauh. Teroris adalah tidak ada dalilnya, sementara jihad bersumber dari Allah. Jihad menyatukan, teroris memecah belah. Jihad membangun, sementara teroris menghancurkan. Sehingga jangan sampai dengan isu teroris, umat Islam, ulama malah diam. Kewajiban kita semua harus meluruskan, sehingga dunia tahu bahwa Islam adalah dinur rahmah, agama rahmat, rahmatul alamin. Saking rahmatnya Allah, dalam jihad saja ada rahmat, Pak. Nggak boleh dibunuh perempuan, nggak boleh dibunuh anak kecil, nggak boleh dibunuh orang yang lagi beribadah. Masya Allah, itu di saat perang. Nggak boleh dipotong-potong pohon-pohonan, Pak. Di saat perang saja nggak boleh nebang pohon-pohonan. Ini Pak, kadang-kadang di sebuah negara di dunia, jangankan ada perang, nggak ada perang saja hutan sudah mau gundul. Di mana itu Pak? Jauh lah, Afrika sana Pak ya, Afrika. So sekalian ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, Pak.